Ini adalah walang sembah sang predator hama tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita sebagai petani adalah penyanggah tatanan negara. Dengan predikat ini kita harus menjaga kedaulatan pangan yang sehat, tanaman yang kita bisa mandiri dalam melaksanakan apa yang kita menjadi tugas sebagai petani. Terutama pada perlakuan sejak mulai dari benih, kita menggunakan benih-benih lokal. Kedua, kita cara perlakuannya, kita harus menggunakan kearifan lokal supaya tercipta pangan yang sehat serta mandiri. Terus apa saja yang kita kerjakan? Kita harus berinovasi bagaimana bisa memanfaatkan alam ini, alam di sekitar kita ini untuk dijadikan nutrisi ataupun pestisida nabati. Selanjutnya, tak lupa pula pada konsumen. Konsumen juga, yang namanya konsumen itu diibaratkan dengan raja. Dia suka membeli yang murah tapi dengan yang berkualitas. Tapi jangan lupa, petani ini susahnya bukan main. Sejak mulai dari tanam, cara perawatannya dalam jarak 100 hari, bagaimana cara menciptakan pangan yang sehat, itu sangat sulit sekali. Untuk itu, para konsumen ini juga harus memikirkan kita. Mari kita ikuti apa yang saya paparkan nanti. Pada kesempatan yang lalu saya menganjurkan pada teman-teman petani, pemupukan terakhir dilakukan pada usia 35 hari. Kenapa? Karena selain bisa terhindar dari penyakit yang namanya penyakit BLAS ataupun Santomonas, karena pemupukan terakhir itu adalah kunci dari penyakit tersebut. Padi pada usia 50 atau 60 hari tanaman terlalu pekat, hijaunya terlalu pekat, maka dia akan berpotensi untuk kena penyakit BLAS. Makanya saya menganjurkan pemupukan terakhir itu pada usia 35 hari. Sahabat tani, kemarin ada teman yang tanya, katanya karena dia mengikuti channel saya, channel YouTube saya, dia lihat bahwa ada tutorial cara pemupukan yang baik, yaitu pemupukan terakhir tidak boleh lebih dari 35 hari. Maka dia mencoba pemupukan terakhir pada usia 35 hari. Maka apa yang terjadi? Dia menanyakan, kenapa padi saya setelah bunting, setelah keluar malainya, daunnya ini kuning katanya. Kuning kayak kekurangan pupuk. Nah, jawaban saya, inilah yang dimaksud dengan pemupukan
usia 35 hari. Pemupukan terakhir pada usia 35 hari tujuannya adalah supaya anakan itu serempak, dan kedua, daun ketika malai sudah keluar maka daun ini seakan kuning seakan kekurangan pupuk. Ini memang justru inilah bagusnya pemupukan usia 35 hari. Kenapa? Ini setelah malai keluar nanti, setelah malainya keluar semua, sudah mulai merunduk, maka daunnya ini akan hijau dengan sendirinya. Kenapa? Karena pada masa-masa bunting, diibaratkan orang ini bisa sakit sama seperti tanaman. Jadi ketika pada usia bunting, pada masa-masa bunting dia akan kesakitan. Nanti setelah keluar malai, setelah serempak malainya, maka dia akan hijau dengan sendirinya. Itulah maksud dari pemupukan usia 35 hari, pemupukan terakhir. Untuk pemupukan pupuk kimia, saya masih menggunakan pupuk kimia, tapi dengan dosis kecil. Sementara untuk penyemprotan itu sudah full menggunakan organik bikinan sendiri. Dalam kondisi padi seperti ini masih bisa diaplikasikan booster 3-in-1. Untuk yang terakhir kalinya ini bisa seperti kalau padinya dalam keadaan seperti ini. Padi dalam keadaan seperti ini baiknya aplikasinya pada sore hari. Seperti inilah contoh dari pemupukan yang telat dari 35 hari.
Coba bayangkan dalam satu rumpun ini sudah ada yang kuning, tetapi masih ada yang baru keluar malai. Ini contoh dari pemupukan yang telat dari 35 hari. Ini maksud dari pemupukan 35 hari terakhir itu diperuntukkan bagi tanaman padi yang genja. Beda halnya dengan padi yang usianya 120 hari, beda lagi. Cukup sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.